RI dan Australia sepakati perjanjian baru pertahanan. DPR siap bahas rencana redominasi rupiah bersama pemerintah. Wamenak respon tindakan Gus Elham yang viral di media sosial. Bawa pistol mainan, 2 pelaku curanmor ditangkap warga. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan selain 5 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya, Tiara Dianti. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sydney disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Momen ini menjadi awal dari kunjungan kenegaraan Prabowo untuk memperkuat hubungan Indonesia-Australia. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sydney, Australia disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Salah satu perwakilan diaspora, Nines, yang telah menetap lebih dari 50 tahun di Sydney, mengungkapkan rasa bahagianya saat bertemu langsung dengan Presiden. Ia bersama rekan-rekannya bahkan menyiapkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia sebagai bentuk sambutan dan penghormatan bagi pemimpin negara. Tanah tumpah darahku jadi pandu ibuku. Ini dia. Yeay, Pak Prabowo, I love you. Indonesia. Sementara itu, Yun Kurnia, mantan staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, turut menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik. Ia juga berharap agar kepala negara terus merangkul seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai wujud persatuan bangsa. Nines dan Yun Kurnia kemudian menutup pertemuan tersebut dengan doa bersama untuk kemajuan Indonesia. Gembira sekali, very exciting. Oh, lagu-lagu katanya Maju Tak Gentar, favoritnya dan Indonesia Raya. Semoga Pak Prabowo dapat menyampaikan inspirasi dari rakyat Indonesia dan menjalankan amanah yang diberikan rakyat saat ini. Harapan kita kepada Pak Prabowo bisa membuat rakyat Indonesia semuanya sejajar dapat merasakan keindahan dan keseragaman Indonesia. Tidak ada gap antara yang rakyat kecil dengan para pejabat. Dan semoga Pak Prabowo sehat selalu. Amin. Diketahui, Presiden Prabowo akan memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Australia dengan bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese pada Rabu 12 November 2025. Kunjungan yang berlangsung selama 1 hari ini mencakup pertemuan 4 mata dengan PM Albanese serta upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn. Agenda utama kunjungan tersebut berfokus pada penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru. Kesepakatan ini menegaskan hubungan kuat kedua negara dan komitmen bersama terhadap perdamaian serta stabilitas kawasan. Dalam konferensi pers bersama di Sydney pada 12 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru antara kedua negara. Perdana Menteri Australia Albanese menekankan bahwa hubungan Australia dan Indonesia didasarkan pada persahabatan kepercayaan, saling menghormati, serta komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Lewat perjanjian baru ini, kedua negara akan rutin berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri terkait masalah keamanan. Indonesian President Bapak Prabowo Subianto to make
what is a historic announcement. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. The treaty is predominantly based on the landmark security agreement signed by the Keating and Suharto governments 30 years ago. It will build on the 2006 Lombok Treaty that, among other things, reaffirmed Indonesia's territorial integrity and sovereignty. It also builds on the Defence Cooperation Agreement that we signed together last year. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation. It shows the relationship is as strong as it has ever been. And that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. I hope to travel to Indonesia in January next year at the President's invitation to formally sign the new treaty after it has gone through our domestic processes. Albanese menambahkan bahwa perjanjian baru ini menjadi perpanjangan penting dari kerjasama sebelumnya, menunjukkan hubungan kedua negara tetap kuat dan solid. Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesepakatan ini sangat penting bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Close cooperation in the defense and security fields, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Ruslani mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Australia. Dalam lawatan ke Australia, Rosan Ruslani mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis. Menteri Investasi dan juga CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan dalam kunjungan ini pemerintah Indonesia akan meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Australia. Rosan sendiri mengaku telah bertemu 5 pimpinan perusahaan Australia yang sebagian telah berinvestasi di Indonesia dan akan melakukan ekspansi bisnis. Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi rencana sejumlah perusahaan Australia yang akan berinvestasi di Indonesia, termasuk pada sektor agrikultur. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia merupakan kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Perdana Menteri Albanese ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi, itu juga akan kita fasilitasi, dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya, itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga, dan memang ada 1 investasi kita yang mungkin dari antara yang cukup besar yang
base-nya ada di sini yang akan kita coba finalisasi dalam waktu sangat-sangat dekat ini. Kunjungan Presiden Prabowo ke Australia dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara. Dari Sydney, Australia, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Densus 88 anti teror memastikan aksi peledakan yang dilakukan seorang siswa SMA N72 Jakarta tidak terkait dengan jaringan terorisme. Aksi tersebut digolongkan sebagai memtic violence daring atau kekerasan yang dipicu peniruan dari konten di dunia maya. Densus 88 anti teror Polri menyebut aksi peledakan di SMA N72 Jakarta Utara merupakan tindakan kriminal murni dan bukan bagian dari aktivitas terorisme. PPID Densus 88 anti teror Polri, AKBP Maindra Eka Wardana mengungkap, pelaku yang merupakan anak berhadapan dengan hukum ini melakukan aksi tersebut atas dasar peniruan dari konten kekerasan di internet. Maindra menyebut di kalangan komunitas kekerasan daring, aksi seperti ini dikenal dengan istilah memtic violence, di mana pelaku terinspirasi dari tokoh atau aksi kekerasan yang banyak dibagikan secara online. Dalam penyelidikan, polisi menemukan sejumlah tulisan di senjata airsoft gun milik pelaku yang memuat nama-nama tokoh dan ideologi dari Eropa hingga Amerika. Pelaku juga mencari berbagai konten kekerasan dan bergabung dalam komunitas daring yang mengagumi aksi kekerasan. Densus 88 mengungkap, dalam komunitas tersebut, setiap tindakan kekerasan yang diunggah anggotanya sering mendapatkan apresiasi sebagai sesuatu yang heroik. Kondisi ini diduga menjadi pemicu pelaku melakukan aksi peledakan. Polisi juga menemukan nama-nama pelaku penembakan massal dunia yang ditulis di senjata mainan milik pelaku. Di antaranya Alexander Bissonnet, Luca Traini, dan Brenton Tarrant. Kemudian melakukan pemeriksaan dan analisa device yang dimiliki oleh ABH, melaksanakan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, koordinasi antar stakeholder, melakukan pengecekan database dan analisis device, serta melakukan gelar perkara. Terhadap insiden yang terjadi di Seman 72 Jakarta ini menunjukkan bahwa hari ini ada fenomena global yang terjadi di berbagai negara, tidak luput di negara kita. Jadi adanya komunikasi yang transnasional membuat anak-anak muda menjadi mudah juga rentan terpapar berbagai aliran kekerasan yang berkembang di dunia maya. Kemudian terkait dengan analisa, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Ditkrim saksi, alat bukti semua sudah didapat, dan Densus 88 melakukan cek watchlist yang dimiliki oleh Densus 88 terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Hingga kini penyidik dari Densus 88 anti teror dan Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman untuk mengungkap motif dan jaringan sosial daring yang diikuti pelaku. Polisi juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan lembaga terkait untuk melakukan pendampingan psikologis bagi siswa lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya merilis hasil penyelidikan kasus ledakan di SMA N72 Jakarta. Kapolda Metro Jaya memastikan bahwa terduga pelaku dapat dipastikan tidak terafiliasi dengan kelompok teror manapun. Pasca terjadinya ledakan yang terjadi pada Jumat lalu di SMA Negeri 72 Jakarta, Polda Metro Jaya merilis hasil penyidikan yang dilakukan Satuan Kerja Jajaran Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, kepolisian telah memeriksa sebanyak 18 saksi. Asep menyebut terduga pelaku telah ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Merupakan siswa aktif di SMA Negeri 72, dapat dipastikan tidak terafiliasi dengan kelompok teror manapun, melakukan hal tersebut secara mandiri. Asep menyebut ABH merupakan pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan menyukai konten kekerasan dan ekstremis. Yang mana kita tahu bersama bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 November tahun 2025,
sekitar pukul 12.00 WIB telah terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta Utara saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Akibat peristiwa tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Sementara itu, Dansa Brimo Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto menyampaikan pihaknya menemukan 2 bom yang meledak di TKP dan polisi berhasil menjinakkan beberapa bom lain yang masih aktif. Henik menyebut total pihaknya menemukan sebanyak 7 bom yang berada di lokasi kejadian perkara. 2 bom ditemukan di dalam masjid yang sudah meledak, 4 bom ditemukan di bank sampah sekolah, 2 diantaranya telah diledakkan dan 2 lainnya masih dalam keadaan aktif. 1 bom ditemukan di taman baca yang dilemas dengan kaleng minuman dilengkapi dengan sumbu bakar. Pihaknya juga menemukan remote yang berada di taman baca yang diduga digunakan ABH untuk meledakan bom yang berada di dalam masjid. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 krater atau 2 kawah ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada di dalam masjid. Jadi ada 2 bom yang diledakkan di sana. Kemudian untuk TKP yang kedua, posisi itu ada di bank sampah dan di taman baca. Untuk di taman baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon terkait arahan Presiden Prabowo Subianto yang membatasi game online, salah satunya PUBG, buntut insiden ledakan SMAN 72 Jakarta. Presiden Prabowo Subianto membatasi game online dengan salah satunya PUBG, buntut insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengatakan bahwa pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika game online menjadi pemicu adanya kasus ledakan. Dev menyebut kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas, sehingga jangan sampai merusak generasi muda. Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan putusan itu final. Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gaming online, ya itu kita kan juga sudah memiliki PP Tunas yang untuk melindungi anak-anak, bila mana PSE aplikator atau gaming online ini sudah terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan, ya sudah harus ada sikap dari pemerintah untuk menindak. Berarti ini bisa berbentuk game-game online itu yang mungkin mengandung kekerasan dan bisa memicu anak-anak. Ya, kita tidak bisa menutup itu, tapi kan gini kan, ini bukan kejadian pertama kali. Di Amerika berapa kali kan kejadian penembakan sampai dengan menewaskan banyak anak di satu sekolah karena salah satu penyebabnya ya persenjataan yang dijual bebas, terus juga anak-anak ini menggunakan game-game seperti ini. Ya, ini salah satu dari kemajuan teknologi. Fungsinya itu kan adalah untuk mengembangkan kreativitas ataupun juga mengembangkan kapasitas kita. Tapi jangan sampai kemajuan teknologi itu justru merusak generasi muda kita. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong pengawasan terhadap game online dan media sosial pasca terjadinya ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. KPAI menilai kasus terjadi tidak hanya disebabkan karena dugaan bullying, namun ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku siswa pelaku ledakan.
Komisioner KPAI Diah Puspitarini menyebut kasus anak tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dilihat dari berbagai aspek. Menurutnya dugaan perundungan memang ada, namun ada juga faktor lain yang mendorong siswa tersebut melakukan aksi ekstrim. Dia juga menambahkan KPAI akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengawasi pengaruh konten di media sosial dan game online terhadap perilaku anak. Keluar dari sekolah ya, bahwa kasus anak tidak bisa berdiri sendiri. Latar belakang dia melakukan, mungkin ada dugaan bullying, iya, tetapi ada faktor lain sehingga membuat anak ini melakukan hal seperti itu. Jadi ini tidak berdiri sendiri, ada faktor yang lain. Dari lingkungan keluarga, kasus anak itu banyak sekali yang berasal dari keluarga. Ya, pengasuhan yang baik, ya. Kemudian juga komunikasi dengan pihak keluarga. Terus yang kedua, sekolah juga harus menciptakan suasana yang kondusif, ya, di mana guru, anak itu juga jangan sampai keluar kata-kata kasar ataupun juga melakukan upaya yang memojokkan anak. Nah, yang ketiga adalah bagaimana anak bisa senang. Itu yang terpenting, terutama di sekolah. Saya selalu menyampaikan bahwa bullying itu terjadi ketika ada relasi kuasa, di mana anak yang pintar atau anak yang kaya atau anak yang punya kuasa, dia akan menindas yang lemah. Apakah ada faktor dari tontonan yang dilihat dan apakah nanti akan berkoordinasi dengan Komdigi sendiri? Sudah kami sampaikan. Ya, benar, ada faktor itu, Mas. Ada faktor itu juga dan kami sudah berupaya untuk komunikasi dan komunikasi. Sebelumnya polisi mengungkap siswa pelaku ledakan di SMA Negeri 72 membawa 2 tas yang diduga berisi bahan peledak. Dari hasil penyelidikan, Densus 88 menemukan 7 peledak, 4 diantaranya meledak dan 3 lainnya gagal terpicu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pelaku sudah diketahui dan polisi masih mendalami pihak yang diduga mengajari pembuat bom termasuk dari konten media sosial. KPAI meminta lingkungan keluarga dan sekolah untuk lebih peka dalam mencegah tindakan bullying maupun kekerasan di kalangan anak. KPAI juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi mempengaruhi perilaku anak. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pasca ledakan di SMA N72 Jakarta Utara, dari 26 orang yang dirawat di RSIRC, kini tersisa 12 orang yang masih dirawat. Direktur Medis RSIRC, Dr. Muhammadi menyebutkan ada 4 siswa yang mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan membran telinga dan menjalani terapi hiperbarik. Direktur Medis Rumah Sakit Yarsi menyebut terapi hiperbarik yang dilakukan oleh korban SMA Negeri 72 baru akan dilakukan. Dengan dilaksanakannya terapi hiperbarik, diharapkan potensi untuk tuli mendadak dalam kasus ini tidak ada yang sampai ke tahap yang berat. Ia juga menyebutkan apabila korban yang ada sudah diobservasi dan karena masih muda, maka proses recovery diharapkan bisa dengan sendirinya. Total korban yang kita layani sudah 26 orang dan tersisa ada 11 orang yang dalam rawat inap. 9 rawat jalan, jadi hari ini tuh dipulangkan 3 orang lagi, jadi ada 11 yang masih dirawat inap, termasuk 1 yang di intensif, yang juga sudah perbaikan, alhamdulillah sudah mulai lepas alat bantu nafas per sore ini, jadi kita harapkan Adinda bisa terus membaik dan ini recovery segera. Sedangkan ada 4 siswa yang mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan membran telinga, itu masuk ke hiperbarik untuk mendapatkan terapi oksigen bertekanan tinggi. Ini juga diharapkan bisa mempercepat proses perbaikan dan memberikan efek terapi yang optimal dari perawatan yang sudah diberikan oleh teman-teman dokter yang ada di Rumah Sakit Yarsi. Ya, terapi hiperbarik baru dimulai hari ini, kita akan lakukan 10 sesi nanti secara bertahap. Secara klinis teman-teman sudah baik dan ada rencana oleh dokter penanggung jawabnya untuk dipulangkan terlebih dahulu. Jadi nanti sesi-sesi berikutnya akan dilakukan lewat rawat jalan. Tim dokter Rumah Sakit Yarsi akan terus memonitor proses evaluasi sampai 2 hingga 3 minggu ke depan. Para korban juga didampingi oleh tim psikologi dari Rumah Sakit Yarsi dan juga Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengungkapkan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau PHU di Kementerian Agama resmi telah dibubarkan. Pembubaran tersebut dilakukan usai Kementerian Haji dan Umrah resmi dibentuk. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau PHU di Kementerian Agama secara resmi telah dibubarkan. Pembubaran itu terhitung sejak Kementerian Haji dan Umrah resmi dibentuk oleh pemerintah. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan,
para pegawai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh diupayakan pindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Selain itu, aset terkait pelaksanaan haji di Kementerian Agama dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Oleh karena itu, kini Kementerian Agama saat ini tidak lagi mengurus apapun terkait haji. Dengan keluarnya Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, maka Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh di Kementerian Agama secara resmi dibubarkan. Jadi tentang personilnya itu semaksimal mungkin bisa dibawa ke Kementerian Haji, walau mungkin tidak semua, dan seluruh aset yang terkait pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama tidak boleh melakukan apapun kecuali memberikan dukungan pengalihan aset. Jadi yang selama ini di Kementerian Agama aset itu digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji, setelah ada kementerian 100% itu dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh tanpa ada sedikit pun yang ditahan. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Kebijakan pemerataan masa tunggu haji selama 26 tahun untuk seluruh daerah di Indonesia dinilai menciptakan pemerataan, namun juga menimbulkan tantangan baru. Anggota Balik DPR RI Habib Syarif Muhammad mengingatkan agar kebijakan tersebut disertai mekanisme yang adil dan proporsional. Anggota Balik DPR RI Habib Syarif Muhammad mengingatkan agar kebijakan pemerataan masa tunggu haji menjadi 26 tahun perlu dilakukan dengan pengawasan ketat agar proses distribusi tetap adil bagi seluruh jemaah. Penyesuaian masa tunggu dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan terstruktur dibandingkan kebijakan sebelumnya, di mana kuota beberapa daerah menjadi berlebihan atau tidak sesuai jumlah pendaftar. Sedangkan dengan sistem baru, pemerintah berharap setiap provinsi memiliki alokasi yang lebih seimbang. Dengan turunnya 2 juta, ini masih menjadi debatable. Sampai sejauh mana pemerintah mampu untuk tetap minimal mempertahankan kualitas pelayanan. Karena tahun 2025 termasuk proses perjalanan haji yang sangat amburadul. Berkaitan dengan 26 memang untuk provinsi-provinsi tertentu menguntungkan, tetapi untuk provinsi-provinsi yang padat penduduknya, taruhlah misalnya Jawa Barat, tahun 2026 Jawa Barat mungkin akan berkurang hampir mencapai 6.000. Tetapi beberapa provinsi di Sulawesi misalnya itu malah diuntungkan. Nah, tentu saja ini masih perlu analisa lebih jauh. 26 itu tidak hanya sebatas orang yang waiting list, tetapi lebih jauh juga perlu melihat kepadatan penduduk. Selain melihat dari jumlah penduduk, perlu pula dipertimbangkan dampaknya terhadap jemaah lansia dan jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi agar masuk ke dalam daftar prioritas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mahasiswa gugur tugas diberi gelar Patriot Transmigrasi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Dari Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun menanggapi terkait rencana pemerintah yang akan melakukan redenominasi rupiah. Misbakun mengatakan bahwa pihaknya siap membahas jika rencana tersebut menjadi program pemerintah. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menjelaskan bahwa rencana pemerintah yang ingin meredenominasi rupiah harus dipikirkan secara matang. Menurutnya, meredenominasi rupiah dibutuhkan sosialisasi yang kuat kepada masyarakat, mengingat adanya penyederhanaan mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Selain itu juga sebelum melakukan redenominasi, pemerintah harus bisa melihat dari berbagai aspek, salah satunya kondisi pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%.
Namun Misbakun menyebut Komisi 11 akan siap membahas redenominasi rupiah jika rencana itu menjadi program pemerintah. Prasyarat-prasyarat dan kondisi-kondisi prasyarat ekonomi maupun kondisi non-ekonomi yang menjadi pelengkap bagi sebuah keputusan, karena melakukan redenominasi ini kita akan butuh sosialisasi yang kuat, butuh kondisi transisi sebelum itu disiapkan. Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026 itu kita harus membahas undang-undang, kita persiapkan dengan baik, kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi kita solid, dan ada satu kondisi yaitu pertumbuhan ekonomi kita selalu stabil di atas 5%. Kemudian inflasi kita selalu rendah dan itu kita sudah dapatkan. Tinggal kita mendapatkan stabilitas politik. Stabilitas politik kita seperti kita akui bahwa politik kita dukungan kepada pemerintah lebih dari 85% di parlemen. Stabilitas keamanan tidak ada gangguan, ya kan, ketertiban kita sangat stabil, dan ini apakah sudah cukup dianggap sebagai sebuah prasyarat untuk dilakukan, ya kembali kepada pemerintah. Kami di DPR kalau memang itu menjadi programnya pemerintah, kami siap membahas, tapi harus disiapkan semua peranata yang saya tadikan, baik itu prasyarat ekonomi maupun prasyarat non-ekonomi, baik itu dari keamanan ketertiban untuk melihat secara menyeluruh. Biasanya negara-negara itu menyiapkan sekitar 3 tahun. Mulai dari pembentukan undang-undang sampai kepada praktek full redenominasi itu 3 tahun. Ada aspek pembentukan undang-undangnya, karena di sini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian mulai diterapkan itu ketika masyarakat dibuka masa transisi, yaitu masyarakat mulai diajari bagaimana menentukan harga yang tadinya 1.000 menjadi 1. Kemudian transisi ini berapa lama disepakati, dan kemudian mulai diterapkan secara full berapa nilai yang tadinya 1.000 menjadi 1 ini. Nah, ini kan masa transisi. Mulai pembentukan undang-undang, masa transisi, dan kemudian masa penerapan. Dan kemudian infrastruktur itu adalah bagaimana orang mulai dikenalkan kepada nilai denominasi yang tadinya 1.000 menjadi 1. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftithah Sulaiman Suryanegara menghadiri langsung takziah mahasiswa asal Institut Teknologi 10 November yang gugur atas faktor kesehatan ketika melaksanakan riset di kawasan Bahari Tomini Raya, Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Transmigrasi M. Iftithah Sulaiman Suryanegara menghadiri takziah almarhum Abdul Rohid, salah satu tim ekspedisi Patriot yang gugur bertugas di kawasan Bahari Tomini Raya, Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. Iftithah memastikan pemenuhan hak bagi keluarga almarhum, mulai dari permintaan khusus, santunan negara bagi keluarga korban, hingga beasiswa universitas terhadap adik korban yang ditinggalkan. Adapun almarhum Abdul diberi gelar Sarjana Terapan Teknik serta Patriot Transmigrasi oleh Kementrans atas jasanya melakukan riset transmigrasi. Hari ini Kementerian Transmigrasi kita semua berduka cita yang mendalam atas berpulangnya seorang patriot transmigrasi, Saudara Abdul Rohid. Kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di Sidoarjo. Almarhum adalah anggota tim ekspedisi Patriot 11 yang sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi Tomini Bahari Raya di Sulawesi Tengah, yang cukup membanggakan dan bisa menjadi inspirasi untuk para generasi muda Indonesia adalah sesungguhnya almarhum itu harusnya bulan September yang lalu sudah diwisuda di ITS. Tetapi bulan Agustus almarhum memutuskan untuk bergabung dengan tim ekspedisi Patriot, memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara, membantu masyarakat kita yang berada di 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Secara akademik, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS, Nurul Widyastuti menyebut, almarhum merupakan mahasiswa berprestasi yang aktif secara organisasi maupun akademik dengan perolehan IPK 3,58. 19 Agustus 2025, Rektor ITS, Profesor Insinyur Bambang Pramujati, ST, MSc, PhD. Keputusan Rektor Institut Teknologi 10 November terkait tentang transkrip Fakultas Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dengan tugas akhir berjudul Sistem Pengendalian Kelembaman Udara dan Monitoring Kualitas Udara dalam Ruangan dilengkapi aplikasi mobile. Dengan indeks prestasi 3,58 sebagai sarjana terapan teknik dengan nomor ijazah 00200 23 030 22 025 100028 Surabaya 19/2025 Dekan Profesor Dr. Wahyu Wibowo. Diketahui almarhum Abdul merupakan salah satu mahasiswa tim ekspedisi Patriot asal Institut Teknologi 10 November, Fakultas Vokasi, dengan jurusan Teknologi Rekayasa dan Instrumentasi. Keluarga almarhum menyebut dedikasi yang dilaksanakan almarhum Abdul untuk membantu perekonomian keluarga yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Mohon izin Bapak Ibu, sedikit saya bercerita sebelum almarhum adik saya Abdul Rohid meninggalkan keluarga semua. Pada waktu masih ada di Sulawesi, dia menyempatkan untuk membelikan apapun yang diinginkan kepada adik saya sama orang tua saya. Dan tujuan adik saya ingin menjunjung martabat, ingin menjunjung derajat orang tua, dan ingin membahagiakan adik saya, yaitu Intan. Dan sebelum wafat, adik saya berpesan, tolong Nur Intan Saputri bisa melanjutkan sekolah seperti saya. Dari Jawa Timur, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara memastikan akan segera mengevaluasi program Ekspedisi Patriot yang saat ini tengah berjalan, imbas gugurnya 2 mahasiswa dalam menjalankan tugasnya. Gugurnya 2 mahasiswa dalam menjalankan tugasnya, yakni Anggit Bima Wicaksana asal kampus Institut Pertanian Bogor dan Abdul Rohid, mahasiswa asal kampus Institut Teknologi 10 November ini, menjadi perhatian serius Kementerian Transmigrasi untuk menggali potensi sumber daya manusia yang unggul di tiap daerah Indonesia saat ini. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan, gugurnya kedua mahasiswa tersebut menjadi inspirasi bagi seluruh pihak dalam berjalannya program tim Ekspedisi Patriot saat ini. Menurutnya, perbedaan latar belakang baik dari konstruksi ekonomi, budaya, hingga sosial bukan menjadi penghalang dalam memajukan potensi SDM yang ada di tiap daerah. Iftitah menyebut seluruh pihak memiliki hak yang sama dalam memberikan kontribusi yang aplikatif bagi bangsa dan negara. Yang pertama berasal dari keluarga yang sangat mampu, yang kedua berasal dari keluarga yang sangat terbatas. Ternyata kedua-duanya kalau sama-sama ketemu di kampus, sama-sama di pendidikan, memiliki hak yang sama untuk ikut memberikan kontribusi yang nyata kepada bangsa dan negara. Itulah pesan yang terbaik yang menurut saya kita bisa berikan kepada seluruh generasi muda Indonesia. Dari Jawa Timur, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan.
Menteri Transmigrasi M. Iftithah Sulaiman Suryanegara pastikan sinergitas bersama seluruh kampus terbaik di Indonesia dalam program Tim Ekspedisi Patriot akan terus berjalan. Menyoroti perihal gugurnya 2 mahasiswa yang tergabung ke dalam Tim Ekspedisi Patriot, Menteri Transmigrasi M. Iftithah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan kolaborasi lembaganya bersama seluruh kampus yang tergabung dalam tim ekspedisi ini akan terus berjalan. Hal ini mengacu atas 2 mahasiswa yang gugur dalam menjalankan misi riset pembangunan sumber daya manusia, yakni Abdul Rohid, mahasiswa asal kampus Institut Teknologi 10 November yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang gugur di Papua Barat. Adapun Iftithah memastikan gugurnya kedua mahasiswa tersebut menjadi semangat besar terhadap mahasiswa lainnya yang sedang menjalankan program riset pembangunan SDM unggul di setiap provinsi tanah air. Kalau menurut saya, insya Allah tidak ada, justru semangat itu makin menyala-nyala. Karena saya sudah sampaikan kepada para kampus yang terlibat bahwa inilah dunia nyatanya. Semua yang kita lakukan pasti ada resikonya. Selama kita berpasrah diri kepada Sang Maha Pencipta dan kita juga menjaga diri dengan sebaik-baiknya, saya yakin langkah ini tidak akan terhentikan, tidak akan menyurutkan langkah Kementerian Transmigrasi dan seluruh kampus untuk ikut memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di seluruh wilayah tanah air. Dari Jawa Timur, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 13 perempuan resmi menjadi pramudi Transjakarta. Pramono menerangkan bahwa program pemberdayaan ini hadir sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan pramudi perempuan Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri acara kelulusan program Women Empowerment, pelatihan mengemudi khusus perempuan di Jakarta pada 10 November 2025. Acara ini diikuti 15 peserta perempuan dan dari jumlah tersebut sebanyak 13 peserta diwisuda sebagai pramudi perempuan. Pramono menerangkan bahwa program pemberdayaan ini hadir sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan pramudi perempuan Transjakarta. Inisiatif ini sejalan dengan visi besar Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi saya berdiskusi dengan ASEAN Pacific Sustainable Mobility Leads, apakah program ini bisa dilanjutkan atau enggak? Dan beliau menjawab bisa. Dan saya ingin ini dilanjutkan, tidak hanya pada hari ini saja. Karena saya ingin perempuan di Jakarta jangan hanya 2 sampai maksimum 4%. Kalau bisa di atas 10%, benar-benar pengemudinya adalah perempuan. Pemprov DKI Jakarta pun terus mendukung peran aktif perempuan dalam membangun kota yang ramah bagi semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ancaman PHK massal masih menghantui sejumlah sektor industri di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja agar roda ekonomi tetap berputar tanpa harus mengorbankan lapangan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal akan terus berulang apabila komunitas antara pengusaha dan pekerja tidak terjalin secara efektif. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyampaikan, apabila pola pikir sebagian pengusaha yang memandang pekerja sebagai beban bukan sebagai biaya operasional yang mendukung produktivitas perusahaan, maka PHK akan selalu menjadi pilihan pertama. Selain faktor komunikasi, Irma juga menyebut kondisi ekonomi global yang saat ini belum seimbang antara permintaan dan penawaran yang turut menyulitkan perusahaan, sehingga pemerintah perlu hadir memberikan stimulus ekonomi. PHK massal yang dilakukan ini akan terus terjadi jika antara pengusaha dan pekerja tidak terjadi komunikasi yang efektif. Artinya begini, pengusaha tidak boleh juga menempatkan pekerja sebagai beban, tapi harus menempatkan pendapatan pekerja atau gaji pekerja itu sebagai biaya operasional supaya tidak menjadi beban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam situasi ekonomi global hari ini ya, di mana demand dan supply-nya tidak balance ya, itu menyulitkan perusahaan-perusahaan, sehingga memang pemerintah harus memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan tersebut ya, agar tidak
mem-PHK atau merumahkan karyawannya karena demand dan supply-nya nggak seimbang tadi. Maka kemudian kami di Komisi 9 sedang berusaha mengumpulkan semua data, mengumpulkan semua masukan untuk bisa nanti dimasukkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Harus ada regulasi yang jelas terkait kepailitan, ya, terkait dengan PHK sepihak, ya, terkait dengan outsourcing, itu semuanya akan kita gabung dalam satu undang-undang, ya, yang kemudian harus jelas keberpihakannya kepada masyarakat, juga kepada pengusaha. Jadi masyarakat, pekerja dan pengusaha itu harus balance juga. Melalui langkah legislasi dan dorongan kebijakan stimulus ekonomi, DPR RI berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, berimbang, dan berpihak pada kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak kolaborasi tegakkan Undang-Undang PDP dalam perkuat ekonomi digital. Forum Publik Swasta soroti kepercayaan publik dan privacy by design sebagai kunci inovasi aman. Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pihak berkolaborasi dalam penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi untuk memperkuat posisi Indonesia di ekonomi digital global. Ajakan ini disampaikan dalam seminar Accelerating PDP Law Enforcement through Public-Private Collaboration to Drive Digital Innovation di Jakarta Pusat pada Selasa 11 November 2025. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi mata uang baru di era digital dengan pelindungan data pribadi sebagai fondasi. Ia mencatat sepanjang 2023 terjadi sekitar 3 juta insiden kebocoran data, 62% berupa pencurian informasi pribadi. Komdigi terus memperluas jangkauan jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Kita terus bergerak ke arah sana. Kita baru aja lelang frekuensi 1,4 GHz yang nantinya akan memperkuat backbone kita di fixed broadband, dan ini nantinya diharapkan akan memperluas inklusivitas akses internet untuk masyarakat sekaligus mengarah kepada internet berkecepatan tinggi yang kita targetkan 100 Mbps dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Kita secara masif ya bekerja sama dengan berbagai stakeholder dan pihak-pihak untuk melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi di bidang keamanan siber, data governance, dan etika digital, dan mereka untuk mencetak satu kelompok profesional yang siap menjadi garda terdepan perlindungan data di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, untuk membangun digital trust adalah tanggung jawab kita semua. Dan kami mendorong strategi kolaborasi public-private yang diperlukan untuk mewujudkan inovasi digital yang mengedepankan privacy by design, di mana perlindungan privasi diintegrasikan secara proaktif dalam desain sistem. Kita ciptakan satu forum yang reguler antara pemerintah, industri, akademisi, dan juga masyarakat sipil yang untuk membahas tantangan pelaksanaan, dan kita saling sharing dalam soal best practices yang kita lakukan baik di sektor private maupun di public, dan memastikan setiap regulasi tetap relevan dengan perkembangan teknologi terbaru. Jadi dengan mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara kolaboratif, kita tidak hanya melindungi data, tapi juga memperkuat daya saing bangsa di kancah global. Saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, BUMN, hingga startup inovatif untuk mewujudkan hari ini sebagai momentum bagi kita untuk mempercepat kolaborasi antar sektor publik maupun privat. Dalam hal yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa pertumbuhan ruang digital harus diiringi pengawasan yang kuat. Sementara Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Sony Hendra Sundayana menyebut prinsip privacy by design kunci agar inovasi berkembang bersamaan dengan kepercayaan publik. Forum ini dihadiri lebih dari 30 perwakilan sektor publik dan swasta, termasuk Telkom Indonesia, Bank Mandiri, Pertamina, Freeport, BRI, Excel Axiata, dan SKK Migas, menegaskan sinergi publik swasta menjadi kunci agar Indonesia aman secara digital, sekaligus kompetitif di panggung global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah memastikan program SMK Go Global akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2025, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program SMK Go Global tersebut, pemerintah akan memberikan beasiswa bagi 500.000 lulusan sekolah menengah kejuruan untuk bekerja ke luar negeri. Usai melakukan rapat tingkat menteri bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan memberikan beasiswa untuk bekerja keluar bagi 500.000 lulusan SMK melalui program SMK Go Global. Program jangka pendek tersebut akan dimulai pada akhir tahun 2025 dengan tujuan untuk memberi peluang bagi lulusan SMK yang memiliki kompetensi agar dapat terus ditingkatkan, sehingga mereka mampu mendapatkan peluang pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang baik. Selain itu, program yang diinisiasi oleh pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja SMA dan SMK yang belum bekerja. Terlebih menurut data BPS, terdapat 1,63 juta lulusan SMK yang kini masih belum mendapatkan pekerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Insya Allah dengan perintah dan arahan Presiden ini akan ada program akhir tahun dan program tahun 2026 menempatkan lulusan SMK dan SMA yang berminat dengan skill khusus, apakah welder, apakah hospitality, apakah caregiver, dan lain-lain, untuk bisa bekerja lebih baik dengan gaji yang bagus di luar negeri. Senada dengan hal itu, Menteri P2MI Muhtarudin juga menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program SMK Go Global yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Menko PM Muhaimin Iskandar. Muhtarudin juga menjelaskan, persiapan eksekusi program ini akan dilakukan sejalan dengan penyusunan desain komprehensif pelindungan pekerja migran Indonesia. 300.000 nanti dari SMK dan 200.000-nya dari umum, nanti kami sudah breakdown per kompetensi, dan kami sudah juga mapping, profiling di negara-negara penempatannya dengan sektor-sektornya. Prinsipnya, kami KPI2 ini sudah siap mengeksekusi daripada program ini, tentu di bawah arahan dan petunjuk Bapak Presiden dan arahan dan petunjuk dari Bapak Menko Perekonomian, Menko Pemberdayaan Masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kerjasama dengan organisasi buruh internasional. Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima Sekjen ITUC di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh Internasional Louis T. Angel dan juga Sekretaris Jenderal ITUC Asia Pasifik Soya Yoshida di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 10 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan bahwa pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pandang mengenai situasi ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di tingkat global. Selain itu, kedua pihak juga membahas pembaruan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia serta masukan dari ITUC terkait dengan kondisi tenaga kerja internasional. Adalah Sekretaris Jenderal dari International Trade Union Confederation. Pembahasannya apa? Ya tentang kondisi ya, di Indonesia kita update terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian beliau juga share terkait dengan kondisi internasional seperti apa, dan kemudian mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan di Indonesia dan juga menyampaikan beberapa poin yang penting harus sebagai masukan. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat dialog sosial dengan organisasi buruh, baik nasional maupun internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, produktif, dan juga berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Forum Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam upaya memperkuat kebersamaan dan rasa saling menghargai antar umat beragama di Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri langsung Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diadakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Institut Leimena. Dalam forum ini, Nasaruddin menyampaikan pentingnya struktur sosial di tengah masyarakat yang berbeda-beda, serta pentingnya spiritualitas dalam membangun masyarakat yang harmonis. Kementerian Agama menilai keberagaman yang ada di Indonesia merupakan potensi besar guna menciptakan kehidupan sosial yang konstruktif dan produktif. Diketahui Nasaruddin turut menekankan pentingnya menanamkan nilai cinta dan ekoteologi sebagai fondasi bangsa yang berdaya saing serta bermoral tinggi. Setback belakang. Nah, inilah pentingnya seminar ini. Sejalan dengan itu kami Kementerian Agama juga menancapkan sebuah kurikulum cinta dan ekoteologi untuk menciptakan lebih fundamental lagi bagaimana mempersiapkan pangkalan pendaratan sebuah Indonesia yang lebih kompetitifness di masa depan. Nah, seiring dengan itu Pak Presiden kita pun juga sedang menjadi isu di pembicaraan hangat di luar negeri bahwa ada seorang presiden, bahkan ada yang menggambarkan the second Soekarno katanya, ya memberikan satu statement yang sangat konstruktif untuk perkembangan dunia internasional akan datang. Nah, ini yang kita wajibkan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya kami dari Kementerian Agama ya. Kita tidak bisa menikmati pembangunan yang seperti apapun tanpa ada kerukunan. Maka itu kerukunan ini menjadi faktor yang amat sangat penting di bangsa yang plural seperti ini. Tanpa kerukunan kita nggak mungkin akan ada apapun artinya. Tapi sebaliknya kalau kerukunan ini kuat, maka insya Allah ini Indonesia akan betul-betul menjadi model. Ada sebuah nation, ada sebuah state di Indonesia namanya ya, meskipun ribuan pulau-pulaunya. Dari Jakarta, Mariska Salsabila, Max Monte, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i merespon gaya dakwah kontroversi Gus Elham Yahya yang menjadi sorotan publik usai aksinya menciumi anak-anak kecil perempuan. Romo meminta pendakwah asal Kediri, Jawa Timur itu untuk berhenti berbuat tindakan tersebut. Media sosial saat ini digemparkan dengan beredarnya video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya, yang menciumi anak-anak kecil perempuan saat sedang berdakwah. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman warganet yang dianggap bagian dari tindakan pedofilia. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i meminta kepada Gus Elham Yahya untuk menghentikan aksi menciumi anak-anak khususnya perempuan. Romo menyebut pemerintah telah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terkait madrasah dan pesantren ramah anak. Hal itu guna meminimalisir dari tindakan yang dianggap pelecehan seksual terhadap anak di tingkat madrasah hingga pesantren. Isu lain terkait viralnya salah satu Gus di Jawa Barat dari Jawa Timur Kediri namanya Gus Elham yang viral karena sering mencium anak kecil perempuan. Itu gimana tanggapan dari? Tadi juga ada disimpulkan ada surat keputusan dari Dirjen Pendis tentang madrasah dan pesantren ramah anak yang intinya agar anak-anak madrasah, anak-anak pesantren mendapatkan pemenuhan haknya sebagai peserta didik dan jauh dari tindak kekerasan yang tidak seharusnya mereka terima. Tentu saja kasus-kasus itu mungkin tetap ada ya, tapi kita tadi sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa itu bisa dihindari. Seperti itu. Lebih spesifik lagi, ini kan viral di media sosial Gus Elham ini dalam aktivitasnya melaksanakan khotbah atau pengajian itu berkumpulnya sering bersentuhan langsung dengan bukan muridnya. Kemudian juga menciumi anak-anak kecil. Tidak secara eksplisit melakukan pelecehan, tapi lebih terlihat di muka publik ada beberapa pihak yang menyayangkan.
Saya kira saya sepakat dengan pendapat publik itu dan ini harus dihentikan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah tengah menyusun buku sejarah yang memuat biografi para pahlawan nasional dari masa ke masa. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan, penyusunan dilakukan melibatkan Kementerian Sosial dan peneliti profesional untuk memastikan akurasi sejarah. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 November 2025, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkap bahwa pemerintah tengah menyusun buku sejarah yang memuat biografi para pahlawan nasional. Penyusunan buku ini akan melibatkan Kementerian Sosial dan sejumlah peneliti profesional untuk memastikan akurasi sejarah. Buku tersebut akan mencakup pahlawan dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Fadli menegaskan bahwa kegiatan pemberian gelar pahlawan nasional yang berlangsung di Istana Negara Jakarta tidak akan memengaruhi penulisan sejarah. Ia juga menekankan bahwa para sejarawan tidak mungkin memutarbalikan fakta yang sudah ada. Selain itu, Kementerian Kebudayaan bersama sejarawan dari perguruan tinggi akan terus melakukan penelitian terkait penulisan sejarah dan biografi pahlawan nasional, agar buku yang diterbitkan tetap akurat dan komprehensif. Sebagaimana saya sampaikan, sejarah ini kita tulis secara profesional oleh para sejarawan, oleh para ahlinya, dan tentu kita tidak ingin membolak-balikkan atau membelokkan sejarah, ya. Karena itulah kemudian ada sejarawan yang memang ahli di bidangnya. Yang bisa menulis sejarah adalah para sejarawan yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah, riset, penelitian gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Dan itu adanya di perguruan-perguruan tinggi. Oleh karena itu, kalau yang kami lakukan di Kementerian Kebudayaan, para sejarawan dari puluhan perguruan tinggi nanti akan terus melakukan penelitian karena memang kebetulan ada Direktorat Sejarah dan Museum. Ya tentu, mungkin kita sedang menyusun juga buku tentang para pahlawan dengan biografinya sendiri. Yang tadi kita sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial, semua hasil penelitian dari tokoh-tokoh pahlawan itu kalau ditumpuk itu segini-segini nih penelitian dari tokoh-tokoh ini. Jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bukan hanya paper, ya misalnya seperti Rondaheim Saragi itu, Napoleon van der Bataks gitu. Itu penelitiannya panjang, bukan hanya sekedar nama, tapi penelitiannya panjang, bahannya itu bertumpuk-tumpuk. Nah ini coba nanti kita akan membuat buku khusus tentang para pahlawan yang telah diberikan dari masa presiden ke presiden, dari zaman Bung Karno sampai sekarang zaman Pak Presiden Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendapat nilai terbaik berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat tingkat kepuasan publik dengan nilai tertinggi berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia dengan capaian nilai sebesar 84,9%. Menko Pangan Zulkifli Hasan menilai kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia kini berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei tersebut menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas. Dan ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan, itu produksi kita luar biasa, saudara-saudara, dari 30 juta menurut BPS menjadi 34,77. Berarti kenaikannya 13% lebih. Nah, tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Ya, tidak boleh masyarakat petani dirugikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Coastal Road dan revitalisasi Pelabuhan Yosudarso di Kota Ambon, Maluku. Pembangunan Coastal Road dan Pelabuhan Yosudarso memiliki peran penting dalam sisi infrastruktur sekaligus mempercantik wajah Kota Ambon.
sebagai bagian dari upaya DPR untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Coastal Road yang merupakan proyek jalan pesisir yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di pusat kota, meningkatkan akses antar wilayah, sekaligus memperindah tata ruang kota dengan konsep waterfront city atau kota tepi laut. Tak hanya itu saja, Komisi 5 DPR RI juga meninjau proses revitalisasi Pelabuhan Yosudarso yang tengah melakukan perbaikan terminal penumpang dan peningkatan fasilitas pelayanan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau menekankan bahwa pelabuhan memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Maluku yang bercorak kepulauan. Kami melihat pembangunan rencana pembangunan Ambon Coastal Road ya, itu dalam rangka mengatasi kemacetan di Kota Ambon. Saya kira program ini sangat baik untuk ke depan dan itu juga bisa menjadi satu ikon untuk Kota Ambon ke depan. Nah, sekaligus kami juga melihat terhadap pembangunan Pelabuhan Yosudarso, yaitu dengan renovasi terminal penumpang ya. Saya kira sudah harus Ambon ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat, karena terus terang kami melihat hari ini kami bersama para bupati dan gubernur ya mendengar keluhan dan tantangan yang mereka hadapi, terutama bagaimana mereka bisa menjawab kepada masyarakat terhadap pembangunan di daerah. Ya, kalau mereka mengharapkan tentang ketersediaan dana fiskal untuk di daerah mereka, itu sangat kecil, tidak mungkin mereka bisa lakukan itu. Maka ini harus ada dukungan pemerintah pusat. Maka sebagai mitra pemerintah pusat, kami DPR RI sangat mendukung dan kami akan menyampaikan untuk memberikan dukungan agar apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku melalui pimpinan daerah ini bisa segera teratasi. Komisi 5 menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan kesejahteraan di wilayah kepulauan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua indukan kerbau bule koleksi Mini Zoo Jogja Exotarium melahirkan dua anakan berjenis kelamin betina. Kelahiran dua anakan kerbau bule ini menjadi istimewa karena salah satunya lahir sehari setelah pemakaman Raja Surakarta, Sinuhun Pakubuwono XIII. Lahirnya anakan kerbau bule koleksi Mini Zoo Jogja Exotarium sehari setelah pemakaman Raja Surakarta, Sinuhun Pakubuwono XIII pada Rabu 5 November lalu terasa istimewa. Hal ini karena kerbau bule koleksi Mini Zoo Jogja Exotarium merupakan salah satu keturunan kerbau bule Kiai Slamet, kesayangan Raja-Raja Kasunaan Surakarta. Pengelola Mini Zoo Jogja Exotarium Akbar Taruna mengatakan dua indukan kerbau bule koleksinya melahirkan anakan dalam kurun 2 bulan ini. Indukan pertama melahirkan anakan pada Jumat Pahing 17 Oktober 2025. Dan satu lagi melahirkan anakan pada Kamis Pahing 6 November 2025. Sehari setelah pemakaman Sinuhun Pakubuwono XIII. Menurut Akbar Taruna, lahirnya anakan kerbau bule menjadi simbol atau pertanda tersendiri akan munculnya generasi baru penjaga budaya Keraton Surakarta, warisan leluhur Mataram Hadiningrat. Dengan kembalinya Gusti Pakubuwono yang ke-13 menghadap Allah Ta'ala, adalah kemudian akan lahir generasi-generasi baru, termasuk kesayangan beliau, itu namanya peliharaan beliau, yaitu keluarga besarnya, yaitu adalah kerbau bule, karena ini juga keturunan dari sana. Di sini juga membuktikan bahasanya lahirnya pun menunggu setelah Gusti Pakubuwono disemayamkan atau dikebumikan di makam Raja Mugiri. Nah, kan pas itu Rebunya dimakamkan, Kamisan lahirlah generasi baru. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kerbau ini akan melanjutkan budaya yang ada di Keraton Solo, khususnya adalah tentang berlanjutan kerbau bule. Ya, harapannya dengan bertambah ini menjadikan ini momentum untuk bangkitnya atau kemudian kita bangkitnya dunia pariwisata, khususnya dunia satwa yang ada di Mini Zoo Jogja Seman ini, untuk kemudian nanti kita bersama-sama
melestarikan satwa yang ada. Kan di sini kan hampir semua hewan itu beranak pinak. Keberadaan kerbau bule dari Keraton Surakarta selama ini menjadi salah satu koleksi unggulan Mini Zoo Jogja Exotarium. Pada setiap tanggal 1 Suro, kerbau bule koleksi Mini Zoo Jogja Exotarium juga menjalani ritual kirap dan dimandikan di dalam kolam dengan serangkaian sesaji dan doa-doa. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dalam rangka Hari Guru Nasional 2025, Kemendikdasmen menjalin kolaborasi strategis dengan Kanva Pendidikan. Kerjasama ini bertujuan untuk menguatkan peran guru dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih kreatif dan bermakna. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan resmi menandatangani kolaborasi dengan Kanva Pendidikan. Mengusung tema menguatkan peran guru untuk pembelajaran bermakna dan berkelanjutan, kerjasama ini akan berlangsung hingga 3 tahun ke depan. Lebih dari 200 guru dan kepala sekolah mengikuti acara yang juga dihadiri Mendikdasmen Abdul Muti, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat, serta perwakilan Kanva Education Megan Taunes. Dalam sambutannya, Mendikdasmen menekankan pentingnya kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang reflektif dan mengembirakan. Acara ini juga menampilkan pameran karya Duta Kanva Indonesia yang memperlihatkan berbagai inovasi pembelajaran kreatif dari guru-guru inspiratif di seluruh tanah air. Saat tadi menyaksikan secara sekilas bagaimana Kanva memiliki makna penting dalam mendorong kreativitas para guru dan membuat pembelajaran menjadi lebih reflektif, bermakna, dan menggembirakan. Dan ini adalah contoh bagaimana teknologi dapat menjangkau yang tidak terjangkau dan dapat membuat pembelajaran menjadi sangat inspiratif dan sangat menggembirakan. Kolaborasi Kemendikdasmen dan Kanva diharapkan mampu mendorong transformasi digital di sekolah, serta meningkatkan kompetensi guru untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan bahwa Kemendes PDT siap melibatkan Komite 1 DPD RI dalam kunjungan-kunjungan untuk mengoptimalkan pembangunan desa-desa di tanah air. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengkampanyekan lumbung pangan desa dan desa adat saat menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang pada Minggu 9 November 2025. Mendes Yandri menyebut kampung adat yang terletak di Kampung Cikondang, Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, memiliki pemandangan yang indah dan sebagian wilayahnya berpotensi dijadikan desa wisata. Ia mengatakan bahwa Kemendes PDT saat ini fokus untuk sukseskan cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendes menilai kesejahteraan itu dimulai dari desa. Oleh karena itu, Kemendes mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi. Salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat yang di dalamnya terdapat Koperasi Sekunder Lumbung Sejahtera Nasional. Memang Kementerian Desa hari ini, Bapak Ibu, fokus ke cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, di mana mempadu-padankan begitu banyak uang triliunan masuk ke desa. Ya, dari dana desa, dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian KKP, dari Kemensos, dari kesehatan, banyak sekali ikut desa. Nah, maka program swasembada pangan dari 12 aksi bangun desa itu butuh banyak kolaborasi. Harapan kita dengan adanya simbol hari ini, peresmian lumbung pangan desa, insya Allah bisa ditularkan ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Mendes Yandri berharap program-program pemerintah yang ada di desa dapat dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Arif Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. Arif Satria, akan mengarahkan BRIN untuk fokus pada riset dan pengembangan bidang pangan, energi, dan air yang merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Kepala BRIN Profesor Arif Satria akan segera konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait dan juga perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program riset dan inovasi di 3 sektor prioritas.
Arif Satria melanjutkan untuk sektor pangan misalnya, sasaran riset dan inovasi dapat mencakup bidang-bidang yang terkait dengan pertanian atau on-farm dan di luar pertanian atau off-farm. Amin. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Presiden sudah memiliki program prioritas yang harus kita kawal dalam bidang pangan. Jadi pangan ini benar-benar harus didasari oleh kekuatan riset dan inovasi. Dan saya kira banyak sekali hasil riset dan hasil invensi yang dimiliki oleh lembaga riset maupun perguruan tinggi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengkonsolidasi itu semua agar lebih memiliki impact yang besar bagi perubahan dan kemajuan. Jadi yang paling penting adalah fokus kita adalah pada impact, pada percepatan invensi menjadi inovasi. Karena kalau sudah menjadi inovasi berarti artinya sudah diaplikasikan. Nah, percepatan riset menjadi invensi menjadi inovasi. Nah, itulah yang harus kita lakukan melalui tadi program penguatan dan pengembangan sains teknopark di setiap provinsi. Saya kira ini saatnya kita pusat harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan daerah agar benar-benar setiap daerah memiliki kekuatan riset yang handal. Arif Satria dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BRIN di Istana Negara, Jakarta pada Senin sore, menggantikan Laksana Trihandoko. Pelantikan Arif Satria yang saat dilantik masih menjabat Rektor IPB ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 123 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah berencana membangun 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen dalam memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia. Pemerintah melakukan penandatanganan surat keputusan bersama tentang penugasan percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pasca panen dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, pemerintah sepakat membangun 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen dalam memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia. Pembangunan 100 gudang tersebut dinilai penting sebab proyeksi produksi padi terus meningkat secara nasional. Bahkan Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton. Selain itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga memastikan agar masyarakat dan petani tidak dirugikan terutama karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri. Jadi sekali lagi ini merupakan jawaban dari keluhan petani, keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah, beras atau jagung dari petani sehingga tidak ada hambatan lagi. Bulog keluhannya gudangnya kurang. Nah, sekarang akan dibangun secepat-cepatnya 100 gudang. Jadi intinya ini adalah jawaban dari keluhan para petani. Saya kira demikian, Pak. Dari Jakarta, Sri Dewi Dayati, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Acara High Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 dihadiri para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional. Dalam acara diketahui Kemenhub dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela Integrity Council for the Voluntary Carbon Market melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU untuk memperkuat kerjasama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi, serta memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi. Menhub Raja Antoni menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional yang memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan pasar karbon di Indonesia. Baru saja diselenggarakan pertemuan dengan para investor, para buyer untuk carbon market, dan ada sambutan yang luar biasa tadi di forum. Kita sangat senang dengan inisiatif, keberanian sekaligus terobosan yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan menerbitkan Perpres Nomor 110 2025 yang menjadi standar baru untuk kita membuka peluang bagi investor hijau ya, green investor dan green growth ya, pertumbuhan hijau. Dan sekali lagi kita on the right track ya, dalam track yang sudah benar,
dan tadi kita lihat betapa dunia internasional ya, para investor yang memang sudah dari dulu menunggu kesempatan Indonesia untuk membuka peluang bagi mereka untuk berinvestasi. Dalam COP30 UNFCCC, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi salah seorang delegasi Indonesia yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto mendampingi utusan khusus Presiden bidang perubahan iklim dan energi Hashim Jojo Hadikusumo di COP30. Kementerian Kehutanan mengkampanyekan Indonesia from rainforest to global carbon hub and marketplace. Indonesia dari hutan hujan menjadi pusat dan pasar karbon global. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Kepergok curi motor, residivis curanmor dihajar massa. Informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Warga Taman Sari, Jakarta Barat menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kepergok tengah beraksi di salah satu area parkir rumah kos. Warga yang geram pun berusaha menghakimi kedua pelaku yang beraksi dengan membawa sepucuk pistol mainan untuk menakut-nakuti warga. Warga Jalan Taman Sari 7, Jakarta Barat beramai-ramai mengarak seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap. Pelaku pun lalu diamankan warga ke dalam pos keamanan setempat. Rupanya tak hanya sendiri beraksi, seorang rekan pelaku lainnya pun juga berhasil ditangkap warga setempat. Warga yang kesal akhirnya menghakimi salah satu pelaku berinisial DS di lokasi. Penangkapan kedua pelaku tersebut bermula saat kedua kepergok korban saat hendak mencuri sepeda motor di area parkir sebuah rumah kos tak jauh dari lokasi. Namun sebelumnya memang warga telah mengenali salah satu pelaku dari rekaman kamera CCTV dan viral di media sosial ketika pernah beraksi mencuri sepeda motor di sekitar permukiman warga lokasi lainnya. Dari tangan kedua pelaku, polisi yang tiba di lokasi juga mendapati barang bukti kunci letter T, kunci magnet, serta sepucuk pistol yang ternyata hanya mainan. Belakangan diketahui salah satu pelaku tersebut ternyata residivis yang tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan kasus serupa. Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari telah mengamankan 2 orang pelaku curanmor, di mana pada saat pelaku beraksi diketahui oleh korban dan sengaja untuk diamankan. Nah, ketika mengamankan kebetulan warga sedang berkumpul dan sehingga bersama-sama mengamankan 2 pelaku tersebut. Untuk pelaku saat ini kita sedang proses dan kita tahan untuk kondisinya sendiri. Untuk saudara RK itu kita langsung tahan karena memang kondisinya masih sehat. Untuk saudara DS sendiri kita bantarkan ke rumah sakit karena sakit cukup berat. Yang diamankan yang pertama adalah 1 buah kunci T, yang kedua adalah magnet pembuka penutup kunci, yang ketiga adalah pistol mainan. Untuk inisial pelaku sendiri, yang pertama adalah RK, yang kedua adalah DS. Begitu pelaku lagi melakukan ngebobol kunci, itu diterakin, tapi itu udah terbuka Pak, langsung nyala, diudak, jatuh katanya, jatuh sempat kabur, itu ditinggal. Itu motor. Nah, yang satu ketangkep di RW 6, yang satu ketangkepnya di Taman Sari 9 itu, di tukang mie. Nah, akhirnya sama anak-anak kebenaran linmas kita yang nangkep. Ya udah dibawalah ke pos gitu. Saya pelaku yang ditangkap di RW 4 ini dia pistol, tapi pistol-pistolan yang petasan itu. Terus sama kunci letter T. Teras itu belum lama udah kejadian Pak. Nggak ketangkep, akhirnya mungkin dia orang pada waspada kali atau mancing. Saya nggak tahu, akhirnya itulah dapat. Pihak kepolisian yang tengah mengevakuasi kedua pelaku dari lokasi tersebut sempat kewalahan, di mana massa yang geram beramai-ramai melampiaskan kemarahan terhadap kedua pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil petugas.
Salah satu pelaku berinisial DS hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Akibat luka parah usai diamankan warga. Sementara pelaku RK telah diamankan petugas di balik jeruji besi penjara Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Kini kedua pelaku terancam hukuman selama 9 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor kembali ditangkap setelah aksinya gagal di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sempat diamuk massa hingga babak belur. Video ini menunjukkan pria diduga pelaku pencurian sepeda motor di Kelurahan Kebun Bunga, Palembang. Di masa ada diamankan warga beredar viral di media sosial. Pria itu ditangkap warga diduga saat hendak kabur usai kepergok mencuri motor warga pada Selasa malam 11 Oktober 2025. Pria itu pun nyaris tewas menjadi sasaran kekesalan warga sekitar yang tersulut emosi atas pencurian yang diduga telah dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Hadian Syah alias Bendot, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, dan kini telah diamankan anggota Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Dari pengakuan tersangka, dirinya telah melakukan pencurian sebanyak 9 kali di tempat yang berbeda di kota Palembang dan telah dipenjara 3 kali. Pas aku ninggal motornya aku lari sih dikejar kan. Nyampak. Oh, kau sebagai pemetik ya? Sebelum ditangkap nggak berapa kali berhasil? Di 9 kalau yang 4 nggak berhasil bang. Berapa dijual berapa motor? Ada yang 3,5. Motor jual mana? Dusun bang. Pelaku ini adalah pelaku curanmor yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras terhadap pelaku ini. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 biji letter Y, kemudian 1 unit kendaraan, kemudian ada kaos yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Untuk pelaku residivis, sudah pernah melakukan tindak pidana. Kini pelaku diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polda Lampung berhasil mengungkap 2 kasus pencurian rumah kosong di Bandar Lampung yang dilakukan komplotan lintas provinsi dengan modus pura-pura bertamu. Pelaku berhasil dibekuk di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi ke Pulau Jawa. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian rumah kosong lintas provinsi beraksi di sebuah rumah di perumahan Taman Suropati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang berjumlah 3 orang terlihat masuk dengan memanjat pagar, lalu mencongkel pintu rumah, kemudian menggasak barang-barang berharga milik korban. Selain di Kecamatan Kedaton, komplotan ini juga beraksi membobol rumah kosong di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku warga Sumatera Selatan bernama Teguh, Nofriyadi, dan Andul Wafir di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi ke Pulau Jawa. Dari tangan ketiganya ditemukan barang bukti berupa tas, jam tangan, kunci kendaraan, speaker, serta sejumlah barang hasil curian lainnya. Kasubdit 3 Jatanras Polda Lampung AKBP Ujang Supriyanto mengatakan, modus pencurian yang dilakukan komplotan ini yakni dengan pura-pura bertamu untuk memantau kondisi rumah target. Jika rumah terlihat kosong, mereka pun mencongkel pintu dengan linggis dan obeng yang telah disiapkan. Dari 3 pelaku ini setelah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan di Lampung, kemudian sekitar jam 17 kita amankan di Bakauheni pada saat ketiga pelakunya akan menyeberang ke Jakarta. Jadi modusnya ya dengan cara mencongkel menggunakan linggis, alat kerja obeng, linggis, kemudian pahat. Jadi diawali dia berpura-pura bertamu di rumah itu, apabila ada penghuni rumahnya dia berpura-pura nanya alamat. Tapi kalau tidak ada, mereka langsung kerja. Kerugian estimasi, jadi kalau jumlah uangnya nominalnya 3 juta untuk TKP kedamaian. Namun yang lain saya rincikan di sini, 1 tas kulit warna hitam, 1 tas kecil warna hitam, 1 buah kotak berisi jam tangan, kemudian cincin, kunci mobil, speaker, dan 1 set mic wireless. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Lampung untuk pengembangan dan pembaruan terhadap anggota jaringan lainnya.
Mereka pun bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi kawanan spesialis pencuri besi tower telekomunikasi terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman ini petugas berhasil menciduk 4 orang pelaku. Kawanan pelaku pencurian nekat memanjat pagar untuk mempreteli besi penyangga tower di Kelurahan Mariana, Kecamatan Bajuasin 1, Kabupaten Bajuasin. Polsek Mariana yang mendapat laporan tersebut langsung melacak keberadaan para pelaku. Alhasil 4 orang pelaku berhasil ditangkap. Dari pengakuan para pelaku kepada polisi, kawanan ini sudah 4 kali melakukan pencurian di lokasi yang sama. Pelaku datang ke lokasi tower Mitatel DMT dengan cara memotong pagar tower. Usai berhasil masuk, lalu pelaku melepas rangkaian besi bracing yang terpasang di tower dengan menggunakan kunci pas untuk melepas baut. Dari kejadian ini, para pelaku berhasil membawa kabur 100 meter lebih besi dan dijualnya oleh para pelaku ke tempat loak seharga 7 juta rupiah. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para pelaku pencurian dengan penggunaan besi bracing milik PT Daya Mitra Telekomunikasi, yang mana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 sekira pukul 2 dini hari. Pelaku yang kami amankan sebanyak 4 orang atas nama Tugu, Nopi, Redong, dan Ama. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bajuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 wanita pengunjung lapas narkotika Jakarta ditangkap petugas saat hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas yang disembunyikannya di dalam pembalut dengan modus menjenguk tahanan. 2 wanita berinisial S dan DTU ditangkap oleh petugas sipir saat berkunjung ke lapas narkotika Jakarta Jatinegara, Jakarta Timur, lantaran terbukti hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu. Keduanya ditangkap setelah petugas mencurigai gerak-geriknya. Saat digeledah oleh petugas wanita, keduanya terbukti membawa narkotika jenis sabu yang disimpan di pembalut yang dikenakannya. Mereka sengaja menyembunyikan narkotika jenis sabu di dalam pembalut dengan modus menstruasi untuk diberikan ketahanan yang berada di dalam lapas saat jam besuk. Dari kedua pelaku, petugas menyita barang bukti sabu seberat 23,4 gram dan 9,2 gram. Selain itu, kedua pelaku rupanya tidak saling mengenal, namun menggunakan modus yang sama. Keduanya ditangkap dalam jeda waktu sekitar 30 menit. Ini kami tanggal 11 November 2025 pukul 14:15 itu biasa pengunjung berkunjung datang, terus kita mencurigai kedua khusus penggeledahan wanita, ada Mbak Puan sama Mbak Ratna, menggeledah mencurigai ini barang kok. Ya mereka yang tahu kan di softtek di pembalut seperti apa, dicurigai, dibawa ke ruang pemeriksaan di Kamtib, 1 orang pengunjung, sedang memeriksa pengunjung di atas ini, terus penggeledahan berikutnya, pengunjung berikutnya ditemukan lagi. Jadi beruntun ini sekitar 20 sampai 30 menit lah ditemukan jarak 2 orang ini berkunjung menyimpan narkoba jenis sabu, diduga jenis sabu di softtek, di dalam softtek. Jadi biasanya kalau perempuan itu ya mungkin dipikirnya nggak dipegang, nggak diapakan, yang namanya dia menyelundupkan mungkin tidak tahu, kamu mungkin pakai alat pembalut nggak bakal dirazia tuh. Tapi kan kita ada petugas perempuannya, dan dirazia ditemukan ini tadi banyak sekali 4 bungkus besar ya, ditimbangnya kami belum pastikan, kami sudah serahkan kepada hasil pemeriksaan awal dan kita tanya langsung, mereka tidak saling kenal. Jadi yang dibesuk berbeda dan tidak saling kenal. Kebetulan saja mereka berbarengan saja. Sementara kedua pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan oleh petugas lapas ke pihak Kepolisian Metro Jakarta Timur guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga desa Leuwinutung, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di pinggir tol Jagorawi pada 10 November 2025 sore. Korban yang merupakan pengemudi taksi online ditemukan dengan kondisi tangan terikat lakban dan kaki terikat tali. Pria tersebut diduga korban pembunuhan. Video amatir warga inilah yang menunjukkan seorang pria tergeletak tak bernyawa
di pinggir tol Jagorawi kilometer 30 Desa Liwinutung, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 10 November 2025 sore. Korban terlihat terlentang dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Warga mengaku terkejut dan tak menyangka kejadian tersebut terjadi di wilayah mereka. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan barang bukti yang ada di sekitar lokasi penemuan mayat. Hingga Selasa 11 November 2025 siang, polisi berhasil mengantongi identitas korban. Dari hasil identifikasi sementara, korban diketahui bernama Ujang Adiwijaya berusia 57 tahun warga Depok. Diduga korban merupakan supir taksi online. Diduga pria itu meninggal dunia akibat dibunuh dan jenazahnya lalu dibuang ke pinggir tol untuk menghilangkan jejak. Saya itu sedang jualan kan ya. Terus ada bapak-bapak, Pak Jenal itu kesini itu bilang katanya ada mayat di pinggir tol. Nah akhirnya saya sama Pak Jenal itu menuju ke pinggir tol. Posisi mayatnya itu tiduran seperti biasa, cuman memang tangannya itu terikat lakban, kaki terikat, posisinya tidur miring ke sebelah kiri, tapi badan posisinya lurus. Kemarin di sekitar jalan tol, di pinggir jalan tol, pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar jam 17.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan tol ditemukan sesosok jenazah. Kemudian kami yang mendengar lebih awal kita langsung ke TKP, dan setelah di TKP benar adanya ada sesosok jenazah yang tergeletak di pinggir jalan tol, tepatnya di kilometer 30 wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Oke, untuk jenis kelaminan? Jenis kelamin laki-laki. Oke, untuk di lokasi kejadian ditemukan apa aja? Pada saat kita ke TKP, kemudian kami melakukan olah TKP, selanjutnya jenazah tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan bahwa jenazah tersebut dapat teridentifikasi melalui alat bahwa jenazah laki-laki tersebut bernama Ujang Adiwijaya, warga dari Kota Depok. Hingga kini tim Reskrim Polsek Citerep dan Satuan Reskrim Polres Bogor masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku dan motif dibalik tindakan kejam tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang residivis kasus jambret spesialis perhiasan ditangkap polisi usai menjambret kalung emas milik seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan pelaku sedang mengamati situasi sekaligus melihat calon korban, yaitu emak-emak yang sedang mengenakan perhiasan. Pada saat itu melintas seorang emak-emak yang hendak menghadiri pesta pernikahan dan mengenakan perhiasan emas. Melihat calon korban, pelaku pun langsung membututi korban dan merampas kalung emas yang dikenakan korban dan langsung melarikan diri. Usai melakukan serangkaian penyelidikan, petugas pun menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara. Lantaran melawan pada saat diminta oleh penyidik menunjukkan barang bukti, pelaku pun lantas dihadiahi timah panas oleh penyidik. Dalam rilisnya pada Senin 10 November 2025 sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Kenborn Sinaga mengatakan, modus yang digunakan pelaku berinisial AF ini adalah sengaja memantau calon korban di acara keramaian, salah satunya pada acara pesta pernikahan. Selain itu, AF juga telah 2 kali dihukum penjara dengan kasus serupa, yaitu jambret spesialis perhiasan. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, pakaian yang digunakan pelaku, dan flash disk berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melancarkan aksinya. Minggu tanggal 28 September 2005 pukul 14.30 WIB, pada saat korban dan saksi atas nama WF hendak menghadiri undangan pesta di Jalan Makmur, Kelurahan Sekanyang Baru, Padang Sidimpuan Selatan. Kemudian korban memutar sepeda motor yang dikendarainya karena jalan sempit, kemudian dari arah berlawanan pelaku menghampiri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Genio warna hitam dan
merampas ataupun menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban. Pelaku tersebut langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh korban. Namun pelaku berhasil kabur. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Sirpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengungkap sindikat pencuri spesialis Electronic Control Unit atau ECU truk di Bandar Lampung. Dalam pengungkapannya, 2 pelaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk berjudi. Pengungkapan sindikat ini berawal dari penangkapan seorang pelaku berinisial BAS saat akan membongkar ECU mobil di sebuah perusahaan di kawasan Campang Raya, Bandar Lampung. Pengembangan penyidikan kemudian menuntut petugas menangkap satu rekan lainnya berinisial ZL yang diduga sebagai joki dalam setiap aksi pencurian. Dari pemeriksaan, keduanya ternyata telah beraksi lebih dari 25 kali di berbagai wilayah. Modusnya yakni membuka pintu mobil yang terparkir di lokasi sepi, lalu membongkar unit ECU dari dashboard dalam waktu hanya beberapa menit. Keduanya mengaku ECU hasil curian dijual sekitar 5 juta rupiah per unit dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta bermain judi. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti 1 unit ECU truk dan sejumlah alat pembongkar yang digunakan pelaku. Kedua pelaku pun akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. ECU yang dibongkar dari kendaraan truk ini kemudian dijual oleh pelaku dengan harga 5,2 juta per ECU. Sementara kalau tadi taksiran harganya itu sekitar 20 juta. Nah, 5,2 juta ini kemudian dibagi dengan jokinya. Jokinya itu dikasih 1 juta, 4.200.000 buat dia. Kemudian digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan juga termasuk judi online. Yang bersangkutan saat ini 2 orang ini sudah kami amankan di rutan Polsek Sukarame, di tahanan Polsek Sukarame, dan kita proses sesuai dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menelusuri jaringan penadah dan pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.